Game over, Munarman terancam penjara seumur hidup, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Mungkin Munarman akan lebih mengenaskan nasibnya ketimbang Rizik. Benar yang saya dengar, bahwa Munarman jauh lebih berbahaya dibanding Rizik. Munarman itu ibarat otak dan Rizik adalah semacam pion. Rizik melalui 3 kasusnya, belum termasuk kasus lama yang belum diusut ulang, terancam beberapa tahun penjara, tapi Munarman lebih parah. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat atau Kabag Penomdiv Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, mengatakan Munarman disangkakan 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Pertama, Pasal 14 Jungto Pasal 7. Kedua, Pasal 15 Jungto Pasal 7 dengan ancaman pidana berupa hukuman penjara seumur hidup. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana kekacauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pengacauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau Munarman diduga bermain di balik layar dalam tindakan pengacauan, entah itu menghasut orang lain, membantu dalam hal persiapan maupun rencana tindakan pengacauan, dan ancamannya memang lebih berat, hukuman maksimal seumur hidup. Selama ini kita berpikir Rizik adalah orang yang menjadi biang kerok semua kekacauan ini. Tapi saat ini kita sudah sadar Munarman adalah salah satu orang yang seharusnya ditindak tegas sedari dulu. Munarman dianggap terlibat dalam aktivitas pengacauan meski tidak langsung terjun ke lapangan. Dari foto acara Bayan di Makassar tahun 2015, sudah jelas kalau orang ini diam-diam merencanakan sesuatu. Caranya, membela diri saat hadir dalam acara Mata Najwa, malah menunjukkan bahwa gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aneh kalau dia tidak tahu soal acara baiat, apalagi dia diduga juga hadir di Jakarta dan juga Medan. Tidak masuk akal kalau dia tidak tahu apa-apa, apalagi dia adalah salah satu petinggi FPI. Tak mungkin dia tidak tahu, jelas-jelas ini ngeles. Ngeles pun percuma karena bukti selalu menang. Sebagus apapun mereka berusaha menutupi kebusukan, lama-lama pasti akan ketahuan. Tapi intinya Rizik dan Munarman sama-sama harus ditindak tegas. Sama-sama satu kelompok dalam naungan ormas FPI yang dikenal perusak ketenangan masyarakat. Sama-sama tukang bikin rusuh, sama-sama satu komplotan. Dengan demikian, ini adalah akhir dari kiprah Munarman. Kalaupun nanti tidak seumur hidup, setidaknya hukumannya bakal lebih lama dari biasanya. Dan ini adalah berita baik buat kita semua dan negara ini. Siapapun yang berusaha membuat resah, baik itu intimidasi, persekusi, apalagi pengacauan, maka mereka harus diberantas apapun ceritanya. Harusnya Munarman kabur selagi masih bisa, hehehe, kabur dan tidak usah pulang lagi. Bila perlu pergi bersama dengan komplotannya, minggat dari negeri ini, pindah ke negara lain yang dianggap sesuai dengan impiannya. Tapi mereka mungkin merasa sombong dan yakin tidak akan ditindak tegas negara. Dengan dukungan tameng dari pendukung serta narasi kriminalisasi dan menjual agama, mereka yakin sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Bisa dibilang mereka di atas angin hingga menjadi lengah dan tidak waspada. Ternyata mereka sudah lama diincar dan ditarget. Kesabaran pemerintah sudah meripis ketika mereka makin lama makin tidak ada otak. Jujur saja negara cukup repot pelihara warga seperti ini. Sudah lama mereka bikin semak dan menjadi parasit yang pelan-pelan ingin menghancurkan negara ini. Lalu berusaha mengganti ideologi negara. Kalau mereka ingin menghancurkan NKRI, maka negara wajib menghancurkan mereka duluan. Bagaimana menurut Anda? Sebut langgar hak asasi manusia, Aziz siapkan 40 pengacara ajukan gugatan pra-peradilan penangkapan Munarman. Ditulis oleh tim Lensa Opini. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan dilayangkan terkait penangkapannya.
Aziz Yanuar, anggota kuasa hukum Munarman, mengatakan pihaknya berencana mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penangkapan atas dugaan tindak pidana tersebut. Usai penangkapan, pihaknya langsung membentuk tim kuasa hukum yang berjumlah sekitar 40 orang. Dalam penangkapan kemarin, turut dibawa sejumlah barang bukti dari kediaman Munarman seperti buku dan HP. Kendati begitu, belum diketahui secara pasti waktu pra-peradilan tersebut diajukan pihaknya ke pengadilan, termasuk di mana pengajuan tersebut disampaikan juga belum diketahui. Aziz juga membantah kliennya tersebut telah berbaiat terhadap gerakan hingga organisasi tersebut. Terkait dengan video yang menunjukkan kehadiran Munarman dalam acara baiat di Makassar, Aziz menyebut Munarman hanya diundang. Baiat itu yang mengadakan bukan Pak Munarman. Di Makassar juga Pak Munarman diundang untuk acara seminar. Munarman ditangkap sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dia ditangkap karena diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, bermufakat jahat, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana tersebut. Usai menangkap Munarman, tim menggeledah bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Hasilnya, tim menemukan bahan baku peledak TATP atau triaceton triperokside, aseton, dan juga nitrat. Ada yang menarik juga saat penangkapan Munarman. Yang satu lagi adalah teriakan bahwa penangkapan Munarman melanggar hak asasi manusia karena matanya ditutup saat ditangkap. Polri juga sudah menjelaskan semuanya. Penangkapan Munarman juga sudah sesuai SOP, termasuk wajah Munarman yang ditutup. Tapi pengacara Munarman menyebut tindakan polisi melanggar hak asasi manusia karena Munarman ditangkap dengan mata ditutupi dan tangan diborgol. Ada dua hal yang perlu saya jelasin. Pertama, Munarman waktu ditangkap statusnya sebagai tersangka. Kedua, matanya ditutup. Itu standar penangkapan terhadap tersangka tersebut, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Jadi sudah clear kalau penutupan mata terhadap tersangka sudah menjadi standar penanganan internasional. Di negara manapun tersangka tersebut pasti diperlakukan seperti ini. Kalau mau saya tambahkan lelucon, sebenarnya ada alasan ini kenapa mata Munarman ditutup. Ini untuk pencegahan agar matanya tidak sigap mencari cangkir berisi air teh. Bahaya loh kalau sampai yang menangkapnya disiram air teh. Hehehe. Seharusnya kalau seorang sudah jadi tersangka atau terdakwa, maka hak asasi akan dibatasi oleh negara. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan dikit-dikit teriak hak asasi manusia, padahal kelompok yang ditangkap jauh lebih sering melanggar hak asasi manusia demi kepentingan pribadinya. Kalau memang tidak merasa bersalah dan dizolimi, silakan ajukan pra-peradilan. Tapi kita yakin, kalaupun nanti pra-peradilan ditolak, mereka tetap akan teriak dizolimi. Bagi mereka, kebebasan adalah tuntutan mutlak meski terbukti salah sekalipun. Jadi, bagi yang membela kelompok seperti Rizik dan Munarman ini, patut dipertanyakan motifnya. Apakah hanya sekedar menumpang isu biar terkenal? Atau ada udang di balik batu? Ada beberapa orang yang sepertinya sangat tersinggung soal ini. Jadi curiga, bagaimana menurut